bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Cahya. Reza. Hadir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Alhamdulillah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode dan model pembelajaran inquiry, peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan suatu percobaan mengenai gerak lurus berubah beraturan, sehingga peserta didik dapat menggambarkan grafik hubungan antar besaran yang terdapat pada gerak lurus berubah beraturan dan menerapkan gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang materi gerak lurus ya. Nah, coba Ibu akan bertanya kembali, apa sih gerak lurus itu? Apakah ada yang masih ingat? Bu, benda yang bergerak pada lintasan berupa garis lurus. Contohnya, mobil yang sedang melaju di jalan, Bu. Nah, betul sekali ya. Gerak lurus itu adalah gerak suatu benda yang bergerak pada lintasan berupa garis lurus. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh yang lain ya. Misalkan ada sebuah bola yang dilemparkan ke atas. Nah, pada saat bola akan menyentuh tanah, bola itu bergeraknya lambat. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Coba, siapa yang tahu? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Nah, kenapa bola tersebut gerakannya lambat ketika mencapai tanah? Itu karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga bola tersebut pergerakannya mencapai tanah itu lambat. Nah, itu adalah salah satu contoh lain dari gerak lurus berubah beraturan. Ibu akan membagikan LKPD ya kepada kalian. Masing-masing sudah mendapatkan LKPD-nya. Sekarang kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 2 orang. Nah, sebelum kalian mengisi LKPD, Ibu akan memberikan video berupa fenomena yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalian simak dengan baik ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang pada pembelajaran IPA bersama saya Budi Astomo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa itu GLBB? Mari kita lihat bersama-sama gerakan mobil berikut. Mobil bergerak dari titik A, B, C menuju titik D dengan data-data seperti terlihat. Pada titik A 0 sekon, titik B 1 sekon, titik C 2 sekon, titik D 3 sekon. Sedangkan kecepatannya di sini 0, pada titik B 2, pada titik C 4, pada titik D 6. Jadi kecepatan mobil ini berubah ya, semakin besar. Sedangkan jarak tempuhnya ini setiap rentang waktu juga semakin panjang. Kalau kita lihat jejak-jejaknya ya, maka pada titik A, B, C dan pada titik D di sini rentang jaraknya per waktu ini semakin panjang. Kalian sudah mengamati videonya dengan baik? Coba ada yang ingin ditanyakan tidak terkait video yang tadi Ibu berikan? Nah, jika ada, coba kalian tulis di LKPD ya. Bu, izin bertanya, apa yang menyebabkan kecepatan pada mobil tersebut semakin besar dan apa yang menyebabkan jarak setiap rentang waktu menjadi lebih panjang? Nah, bagus ya pertanyaannya. Sekarang Ibu akan menjawab pertanyaan dari Reza. Nah, kenapa sih kecepatan pada mobil tersebut semakin besar dan kenapa sih jarak yang ditempuhnya juga semakin panjang?
Mobil tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatannya itu akan berubah-ubah setiap rentang waktu. Semakin lama waktu yang ditempuh, maka akan semakin panjang pula jaraknya. Seperti itu ya. Sekarang coba kalian amati gambar yang terdapat pada LKPD. Kemudian kalian buat hipotesis mengenai permasalahan tersebut. Coba didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana terkait gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan mengikuti langkah-langkah percobaan yang terdapat pada LKPD. Tadi kan masing-masing kelompok sudah melakukan percobaan. Coba sekarang perwakilan dari tiap kelompoknya untuk menyampaikan hasil dari percobaan yang telah dilakukan kepada teman-teman yang lain ya. Hasil percobaan yang didapatkan oleh kelompok kami yaitu pada saat mobil melaju pada papan bidang miring dengan panjang 25 cm didapatkan waktu sebesar 0,69 sekon. Pada saat mobil melaju pada papan bidang miring dengan panjang 45 cm didapatkan waktu sebesar 1,26 sekon. Pada saat mobil melaju pada papan bidang miring dengan panjang 60 cm didapatkan waktu sebesar 1,60 sekon. Nah, bagus sekali ya penjelasan dari kelompok Cahya dan kawan-kawan. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apakah percobaan kalian itu sudah menjawab hipotesis yang telah dibuat sebelumnya atau belum? Sudah, Bu. Grafik jarak terhadap waktu yang didapatkan yaitu berbentuk garis melengkung ke atas, yang berarti semakin jauh jarak yang ditempuh maka akan semakin besar pula waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu bahwa gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang bergerak pada lintasan mendatar dengan kecepatan yang berubah-ubah karena dipengaruhi oleh percepatan konstan. Dengan kata lain, benda yang bergerak dari keadaan diam atau dari kecepatan awal, nah benda tersebut akan mengalami perubahan pada kecepatannya. Hal itu dikarenakan karena adanya percepatan, baik itu dipercepat atau diperlambat. Nah, ciri dari GLBB itu adalah dari waktu ke waktu kecepatan benda akan berubah. Semakin lama akan semakin cepat atau semakin lambat. Sehingga pergerakan benda dari waktu ke waktu itu mengalami percepatan atau perlambatan. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh kelompok Cahya bahwa hubungan jarak terhadap waktu itu adalah berbanding lurus, di mana semakin besar jarak yang ditempuh maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan. Alhamdulillah materi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita akan mengakhiri pelajaran kita. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengisi soal-soal latihan yang terdapat di buku paket. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.